Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang kemampuan kuantitatif untuk persiapan tes CPNS, P3K, dan UTBK. Soal pertama, 2, 4, 8, 14, 22, dan titik-titik. Ini adalah barisan bilangan. Nah, sekarang bilangan yang paling tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah. Nah, penyelesaian bilangannya 2, 4, 8, 14, 22. Nah, sekarang kita lihat dari 2 ke 4 itu 4 kita peroleh dengan menambah 2 ditambah 2. Nah, sekarang dari 4 ke 8 berarti kita tambah 4, yaitu 4 tambah 4 sama dengan 8. Kemudian dari 8 ke 14 berarti kita tambah 6. 8 tambah 6 sama dengan 14. Kemudian 14 ke 22 berarti 14 kita tambah dengan 8 menghasilkan 22. Nah, sekarang kalau kita lihat pola, kita tambah 2, kita lanjut dengan tambah 4, lanjut tambah 6, kemudian lanjut tambah 8. Maka dari 22 otomatis kita tambah dengan 10. Sehingga 22 ditambah dengan 10 sama dengan 32. Maka jawaban dari soal pertama adalah jawaban D. Soal yang kedua. Ada barisan bilangan 3, 4, 7, 11, 18, 29, dan 47. Lanjut titik-titik. Nah, bilangan yang mengisi titik-titik tersebut adalah. Nah, kita lihat pada suku pertama ditambah dengan suku kedua. 3 tambah 4 sama dengan 7. Ternyata sama dengan suku yang ketiga. Kemudian, suku kedua tambah suku ketiga, yaitu 4 tambah 17. Ternyata hasilnya sama dengan suku yang keempat. Begitu juga seterusnya. 7 tambah 11 sama dengan suku yang kelima, yaitu 18. Kemudian, 11 tambah 18 sama dengan 29, suku yang keenam. Kemudian, 29 tambah 47, itulah yang bilangan yang mengisi titik-titik, yaitu 76. Sehingga jawaban dari soal ini adalah option C, 76. Soal yang ketiga. Jika P bilangan yang menyatakan 0,73% dari 6,54 dan Q bilangan yang menyatakan 6,54% dari 0,573, maka pernyataan yang benar adalah. Nah, sekarang kita lihat P itu adalah 0,573% kali 6,54. Nah, kita sederhanakan 0,573 per 100 kali 6,54. Maka kita peroleh nilai P itu 0,573 kali 6,54 per 100. Kemudian Q sama dengan 6,54% kali 0,73 ya. Sehingga dia menjadi 6,54 per 100 kali 0,573. Sehingga kita selesaikan 6,54 kali 0,573 per 100. Atau boleh ditulis sebagai 0,573 kali 6,54 per 100. Nah, dari sini bisa kita lihat, ternyata nilai P sama dengan nilai Q. Maka jawaban dari soal nomor 3 adalah option yang A, yaitu P sama dengan Q. Soal yang keempat. Jika A bilangan yang menyatakan 33 1/3% dari 18 dan B bilangan yang menyatakan 1/3 dari 19, maka pernyataan yang benar adalah. Nah, A itu adalah 33 1/3% dari 18. Atau boleh kita tulis 33 sepertiga itu sama dengan 100/3. Terus 100/3% kali 18. Nah, kita sederhanakan sama dengan 1/3 dari 18. Sementara B adalah 1/3 dari 19. Nah, karena A dan B memuat unsur 1/3 yang sama, maka kita cukup melihat 18 dengan 19 saja lagi.
Karena 18 kecil dari 19, maka sepertiga dari 18 tentu saja kecil dari sepertiga dari 19. Sehingga A kecil dari B. Maka jawaban yang paling tepat adalah option yang E. Lanjut soal yang kelima. 6M5 kali 7 menghasilkan 4445. Nilai M pada perkalian di atas adalah. Nah, sekarang kita lihat. 6M5 kali 7 sama dengan 4445. Nah, ini boleh kita tulis sebagai 4445 kalau kita bagi 7. Nah, tentu dia menghasilkan bilangan 635. Nah, sehingga nilai M yang memenuhi soal itu adalah 3. Ya, karena formatnya 6M5, kita peroleh 635, maka nilai M sama dengan 3. Jadi jawaban dari soal nomor 5 adalah option A. Soal nomor 6. 620 N dikali dengan N itu menghasilkan 3125. Maka nilai N pada perkalian di atas adalah. Nah, sekarang 620 N kali N sama dengan 3125. Untuk nilai N kali N, ya, yang hasil kalinya punya angka satuan itu 5, hanya dipenuhi kalau N-nya 5, sehingga 5 kali 5 sama dengan 25, berarti angka satuannya 5. Sehingga soal nomor 6 jawabannya adalah B. Soal nomor 7. 8 per P sama dengan P per 12,5. Nilai P pada persamaan di atas adalah. Nah, sekarang 8 per P sama dengan P per 12,5. Maka P kali P, yaitu P kuadrat, sama dengan 8 kali 12,5. Maka P kuadrat sama dengan 100. Sehingga P sama dengan akar dari 100 atau 10. Maka jawaban soal nomor 7 adalah option D, yaitu 10. Nah, kita lanjut soal nomor 8. Q per 12,5% sama dengan 32 per Q. Maka nilai Q pada persamaan di atas adalah. Nah, Q per 12,5% itu sama dengan 32 per Q. Maka Q kali Q, yaitu Q kuadrat, sama dengan 12,5% kali 32. 12,5% kita tulis 12,5 per 100 kali 32. Sehingga kita sederhanakan sama dengan 1/8 kali 32. 1/8 kali 32 sama dengan 4. Q kuadrat sama dengan 4. Maka nilai Q yang cocok dengan option adalah Q adalah akar 4 sama dengan 2. Yaitu option B. Soal nomor 9. Diketahui data bahwa tanggal hari ini adalah 17 Juni 2009. Kemudian tanggal lahir adalah 25 November 1967. Berdasarkan data di atas, usia orang itu adalah. Nah, 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Nah, tanggal hari ini itu adalah tanggal 17 Juni 2009. Nah, itu boleh kita tulis sebagai 17 hari. Kita jadikan dalam tahun 2008. Nah, maka tahunnya itu tahun 2008. Karena sebenarnya tahun 2009. Nah, kita ambil tahunnya 2008, berarti berlebih 1 tahun. Nah, 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Karena dia bulan 6, ya, 6 tambah 12 makanya menghasilkan 18 bulan. Kemudian tanggal 17 berarti 17 hari. Sehingga untuk tahunnya itu 2008,
18 bulan, kita ambil 1 bulan. Sehingga 1 bulan itu kita jadikan dalam hari, dia menjadi 30 hari. Maka 17 hari kita tambah dengan 30 hari. Diperoleh 47 hari. Nah, kemudian tanggal lahir itu 25 November 1967. Atau boleh ditulis harinya 25, bulannya 11, tahunnya 1967. Nah, maka kita kurangkan ya. 47 kita kurang dengan 25, kita peroleh 22 hari. Kemudian 17 bulan kita kurang dengan 11 bulan, kita peroleh 6 bulan. Kemudian 2008 kita kurang dengan 1967, maka kita peroleh 41. Nah, maka jawaban dari soal ini adalah 41 tahun, 6 bulan, 22 hari, atau option yang A. Soal nomor 10. Diketahui datang 3 jam 35 menit 25 detik dan 4 jam 45 menit 35 detik. Jumlah waktu pada data di atas adalah. Nah, yang perlu kita ingat adalah 1 jam itu 60 menit dan 1 menit itu 60 detik. Nah, karena ini menyatakan jumlah, maka yang kita jumlahkan adalah yang sejenis, detik sama detik, menit sama menit, dan jam sama jam. Nah, 3 jam tambah 4 jam berarti 7 jam. Kemudian 35 menit tambah 45 menit berarti 80 menit. Oke. 25 detik kita tambah dengan 35 detik berarti 60 detik. Nah, sekarang kita jadikan ke tingkat yang lebih tinggi. Karena yang terakhir itu 60 detik. 60 detik itu sudah sama dengan 1 menit. Maka 60 detik sisanya dari 1 menit itu adalah 0 detik. Nah, karena 60 detik itu kita jadikan 1 menit, maka 80 menit kita tambah 1 menit, sehingga dia menjadi 81 menit. Nah, 81 menit berarti lanjut 7 jam. Nah, karena di sini 81 menit itu sudah bisa kita jadikan dalam jam, ya, bilang bulatnya, maka 0 detik itu tetap. 81 menit itu adalah 60 menit atau 1 jam 21 menit. Nah, sehingga 1 jamnya kita tambahkan dengan 7 jam. Berarti 7 ditambah 1 sama dengan 8. Nah, maka jumlahnya adalah 8 jam 21 menit dan 0 detik. Jadi jawabannya adalah option A. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.